Tuan, apa hari ini Anda tidak masuk kantor lagi? Tanya Juno saat menghubungi atasannya itu yang sudah 2 minggu ini memilih bekerja dari rumah dengan alasan sedang mengidam. Sahut Edgar yang masih nampak bermalas-malasan di atas ranjang bersama sang istri. Tapi nanti siang ada meeting penting, Tuan. Ucap Juno mengingatkan. Kamu saja yang datang. Sahut Edgar seraya mengusap lembut puncak kepala istrinya yang nampak sedang bersandar di dadanya sembari bermain ponsel. Tapi mereka ingin bertemu dengan Anda secara langsung, Tuan. Bujuk Juno. CK, katakan saja pada mereka jika saya sedang kurang sehat. Edgar nampak berdecak kesal, rencananya untuk menghabiskan waktunya seharian bersama istrinya lagi-lagi gagal karena setiap hari ada saja hal yang membuat mereka sibuk. Kalau tidak dirinya yang sibuk meeting online, pasti Dena yang sedang sibuk juga dengan pekerjaannya. Mereka memohon waktunya sebentar. Bujuk Juno tak menyerah. Edgar nampak mendesak kesal. Baiklah, suruh mereka temui saya di kantor nanti siang. Sahutnya kemudian yang langsung terdengar helaan lega dari ujung telepon. Terima kasih Tuan, akan segera saya hubungi. Sahut Juno lega, setelah itu ia mematikan panggilannya. Kenapa sayang? Tanya Dena saat mendengar suaminya menghela napas panjangnya. Aku harus meeting di kantor sebentar, sayang. Sahut Edgar. Ya udah siap-siap sana. Ucap Dena seraya menjauhkan badannya agar sang suami segera bangun, tapi sepertinya laki-laki itu enggan beranjak dari tidurnya. Sayang, nanti terlambat ini udah mau siang loh. Imbuhnya lagi. Vitamin dulu sayang, biar semangat. Bujuk Edgar dengan tatapan menggodanya. Baiklah, sebentar ku ambilkan. Sahut Dena seraya beranjak dari ranjangnya, namun suaminya itu langsung menahannya. Apalagi? Ucap Dena. Bukan vitamin yang itu. Sahut Edgar yang langsung membuat Dena melebarkan matanya, ia tahu apa yang dimau sang suami tapi jika ia menurutinya maka laki-laki itu pasti akan terlambat pergi meeting. Sayang ini sudah siang loh. Bujuk Dena. Ayolah sayang, just quickly, bujuk Edgar. No, nanti ya setelah kamu pulang aku janji deh. Sahut Dena, kemudian berlalu menjauh. Ia nampak masuk ke dalam walk-in closet dan diikuti Edgar di belakangnya. Setelah menyiapkan pakaian kerja laki-laki itu, Dena juga nampak bersiap-siap. Kamu mau kemana, sayang? Tanya Edgar saat melihat istrinya juga sedang bersiap-siap. Menjemput Elkan di sekolah. Sahut Dena seraya mengoles lipstik merah di bibirnya. No, biar aku yang menjemputnya. Kamu di rumah saja, oke? Tegas Edgar. Tapi kan kamu meeting, sayang? Sahut Dena menatap suaminya dari pantulan cermin. Aku akan menjemput Elkan dulu, baru ke kantor lagi pula aku hanya meeting sebentar aja. Ingat kamu punya janji setelah aku selesai meeting nanti, oke? Ujar Edgar. Kalau masalah itu aja selalu ingat. Gerutu Dena pelan. Kamu bilang apa, sayang? Tanya Edgar saat mendengar istrinya menggerutu tak jelas. Nggak ada, aku cuma bilang bosan di rumah. Sahutnya berdusta. Jadi boleh ya aku menjemput Elkan? Imbuhnya lagi dengan nada memohon. Edgar nampak menghela napasnya, ia paling tidak bisa menolak keinginan istrinya. Namun melihat wanita itu yang terlihat kelelahan membawa perut besarnya mau tak mau ia harus sedikit lebih tegas. Kemarilah. Ucapan kemudian agar sang istri mendekat ke arahnya. Apa, kamu mengizinkanku ya? Sahut Dena dengan senyum yang ia buat semanis mungkin agar suaminya itu mengizinkannya pergi. Edgar yang merasa gemas langsung menciumnya. Dena nampak memberontak karena riasan wajahnya pasti akan berantakan karena suaminya itu. Namun apa daya tenaganya tak sebanding. Baiklah, sekarang istriku yang cantik ini di rumah saja ya biar suamimu ini yang menjemput putra kita. Ucap Edgar seraya menatap lipstik di bibir sang istri yang nampak berantakan karena ulahnya tadi. Sebelum wanita itu protes, Edgar segera meninggalkan istrinya tersebut. Sedangkan Dena nampak kesal apalagi saat melihat cermin di depannya itu. Papa, mama mana? Tanya Elkan siang itu saat sang ayah sedang menjemputnya di sekolahnya. Bocah kecil yang hampir berusia 3 tahun itu kini bersekolah di sebuah playgroup tak jauh dari rumahnya. Mama sedang di rumah sayang, kita ke kantor dulu oke?
Sahut Edgar, ia terlihat tampan dengan kemeja biru langit yang nampak pas di tubuh atletisnya serta kacamata hitam yang bertengger di hidung mancungnya membuat semua orang yang lewat langsung menatapnya. "Papa, kenapa semua orang liatin papa?" tanya Elkan dengan polos. Apa ya?" Edgar nampak berpikir seraya menatap Elkan yang sudah berada di gendongannya tersebut. "Mungkin karena papa tampan kali," ucapnya lagi setelah pura-pura berpikir. Elkan yang menatap sang ayah nampak berpikir juga. "Iya, papa anteng," ucapnya. "Tapi papa ndak boleh natal ya, nanti Ekan Taci tahu mama papa odain tante-tante," imbuhnya lagi memperingatkan sang ayah. "Astaga sayang, bukan papa yang godain, tapi mereka sendiri yang lihatin papa," sangga Edgar sembari menatap putranya itu dengan gemas. "Tapi papa liatin meleka juga," sahut Elkan tak mau kalah. "Papa mana ada lihatin mereka, nak," sangga Edgar membela diri. "Tapi kok papa tahu meleka liatin papa, itu berarti papa juga liatin meleka dong," ucap Elkan tak mau kalah. Edgar yang tiba-tiba merasa pusing dengan sikap putranya tersebut, ia langsung membawa bocah kecil itu masuk ke dalam mobilnya sebelum terlalu banyak berbicara. Sementara itu pagi itu Sera terlihat sibuk membuat sarapan di dapurnya, sembari menunggu makanannya matang ia nampak menyapu lantai lalu menjemur pakaian yang sudah ia cuci tadi pagi. Dan itu tak luput dari pengawasan Martin yang pagi itu sedang menikmati kopi paginya bersama Helena, meski ia sedang mendengarkan perkataan Helena yang sedang asyik bercerita namun entah kenapa ia tak tahan untuk tidak curi-curi pandang ke arah Sera. Sejak Sera mulai menjauhinya dan berbicara seperlunya padanya, ia jadi selalu memikirkan wanita itu. Biasanya Sera selalu saja mengajaknya berdebat, wanita itu seakan tidak jera dengan perlakuan kasar darinya. Namun saat wanita itu menjadi wanita penurut dan pendiam seperti saat ini, Martin merasa ada yang kurang dan ia jadi merasa gelisah sendiri. Beberapa saat kemudian mereka nampak sarapan bersama. "Masakanmu memang gak ada duanya," puji Helena. "Iya dong, orang di hutan ini cuma ada aku doang yang masak," canda Sera sembari tersenyum kecil dan itu tak luput dari pengawasan Martin yang entah kenapa ia tiba-tiba ikut tersenyum. "Ah iya benar," sahut Helena terkekeh. "Tapi ini memang sangat enak kok, iya kan sayang?" imbuhnya lagi seraya menatap Martin. "Biasa aja," sahut Martin cuek, namun ia memakannya dengan lahap. Sera yang merasa makanannya tak dihargai, ia nampak menatap Martin kesal dan bersamaan pula Martin juga sedang menatapnya. Pandangan mereka nampak terkunci beberapa saat, namun Sera segera membuang mukanya. Lalu ia beranjak dari duduknya. "Aku sudah selesai, kalau kalian sudah selesai biarkan saja piringnya nanti aku yang membersihkannya," ucapnya, lalu ia melangkahkan kakinya ke arah wastafel, mencuci piringnya kemudian berlalu meninggalkan meja makan tersebut. Martin yang menatap kepergian Sera nampak sedikit mengulas senyumnya, namun setelah itu ia menghela napas panjangnya setelah menyadari ada yang tidak benar dengan otaknya saat ini. Siang itu Elkan dibawa oleh ayahnya ke kantornya, bocah kecil itu terlihat kagum saat memasuki gedung pencakar langit tersebut. Banyak pasang mata yang menatapnya gemas, tapi siapa yang berani menggoda putra atasannya itu? "Elkan duduk di sini dulu ya, papa akan bekerja sebentar. Jangan kemana-mana dan tetap duduk di sini, oke?" ujar Edgar memberitahu putranya tersebut. Elkan nampak duduk anteng di sebuah sofa tak jauh dari ayahnya yang sedang meeting, sepertinya bocah kecil itu sangat mengerti keadaan hingga tidak berani ribut seperti biasanya. Bahkan ia beberapa kali menaruh jari telunjuknya di depan bibir, mengisyaratkan agar diam saat beberapa karyawan wanita di sana menatap gemas padanya. "Apa masih ada pertanyaan? Jika tidak, meeting saya akhiri sampai di sini. Semoga proyek ini berjalan dengan lancar," ujar Edgar mengakhiri meeting siang itu dengan relasi dan beberapa karyawannya. Setelah itu satu persatu peserta meeting nampak keluar dari ruangan tersebut dan tinggallah seorang wanita cantik beserta Juno yang masih duduk di kursinya. "Tuan, ini Nona Anita yang saya ceritakan sebelumnya. Beliau seorang konsultan yang akan menangani proyek baru kita," ujar Juno saat Edgar menatap wanita yang tak kunjung bangkit dari kursinya padahal meeting sudah selesai. Wanita bernama Anita itu langsung berdiri lalu mengulurkan tangannya. "Saya Anita, semoga kerjasama kita berjalan lancar hingga proyek selesai."
Ucapnya dengan senyum manis mengembang di bibirnya. Tentu saja Nona Anita, kalau ada yang kurang jelas Anda bisa bertanya langsung pada Juno. Balas Edgar dengan ramah juga. Mereka nampak saling berjabat tangan dan tanpa mereka tahu Elkan sedang menatapnya tak suka. Papa? Panggil Elkan yang langsung membuat Edgar menoleh padanya. Ya sayang, apa kamu lelah? Sahutnya seraya melangkah ke arah putranya tersebut. Ekan lapar. Sahut Elkan, sepertinya bocah kecil itu merasa lapar saat ini. Apa dia putra Anda tuan? Tanya Anita yang terlihat gemas melihat Elkan. Iya. Sahut Edgar. Apa kamu lapar sayang? Mau tante traktir makan di restoran? Tawar Anita dengan tersenyum ramah pada Elkan. Terima kasih tante, tapi Ekan mau di rumah aja sama mama. Tolak Elkan yang langsung membuat Anita terlihat kecewa. Baiklah, mungkin lain kali kita bisa makan bersama. Sahutnya kemudian. Maaf ya Nona Anita, putra saya sudah terbiasa makan bersama keluarga di rumah. Ujar Edgar kemudian. Tidak apa-apa Tuan Ed, makanan keluarga memang lebih sehat. Sahut Anita dengan tersenyum manis menatap Edgar. Setelah membahas sedikit masalah pekerjaan dengan Anita, Edgar segera mengajak Elkan pulang karena Dena pasti sudah menunggunya untuk makan siang. Papa? Panggil Elkan saat mereka sudah berada di dalam mobilnya. Ya sayang. Sahut Edgar yang nampak sedang fokus dengan ipatnya. Papa jangan dekat-dekat tante tadi ya. Ucap Elkan. Kenapa memangnya kan tantenya sedang kerja sama papa? Tanya Edgar, ia menatap putranya sekilas lalu kembali menatap ipatnya kembali. Ekan gak suka. Sahut Elkan. Memang kenapa Elkan gak suka? Kali ini Juno yang sedang berada di balik kemudi ikut menimpali. Tantenya suka liatin papa, Ekan gak suka. Sahut Elkan. Kan kalau bicara harus lihatin orang yang diajak bicara nak. Ujar Juno lagi. Nggak juga om bicara sama Ekan tapi lihatnya ke depan. Sahut Elkan yang langsung membuat Edgar terkekeh. Sedangkan Juno hanya bisa menghela napas panjangnya, sepertinya bos kecilnya itu mempunyai bakat bermain kata. Karena sering sekali ia dibuat terdiam oleh perkataannya. Sementara itu Martin yang dibuat gelisah akhir-akhir ini oleh sikap Sera yang selalu dingin padanya, ia jadi sering bersikap emosi pada siapapun termasuk Helena. Sore itu Martin yang baru pulang nampak disambut wajah datar Sera saat membuka pintu untuknya dan entah kenapa hatinya tiba-tiba memanas saat melihatnya. Di mana kekasihku? Tanyanya kemudian. Aku tidak tahu, mungkin di kamarnya. Sahut Sera setelah itu ia berlalu pergi. Martin yang melihat kepergian Sera nampak semakin geram, kemudian ia bergegas ke kamarnya. Namun tak ada Helena di sana, setelah itu ia berlalu ke dapur dan melihat pintu dapur nampak terbuka lebar. Sayang apa yang sedang kamu lakukan di sana? Tanya Martin saat melihat Helena sedang sibuk menyiram beberapa sayuran yang ditanam oleh Sera di belakang rumah. Sudah kubilangkan, kamu jangan terlalu capek. Sela Martin dengan menaikkan oktav suaranya yang langsung membuat Helena tersentak kaget. Aku bosan kalau hanya duduk-duduk saja, sayang. Sahut Helena yang masih berada di antara tanaman-tanam tersebut. Martin yang tak sabar langsung mendekati kekasihnya, tak peduli ia menginjak banyak tanaman yang baru tumbuh itu. Tidak bisakah kamu menurut sedikit saja? Tegas Martin seraya menarik Helena lalu membawanya masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Sera yang baru selesai melipat pakaian kering di kamarnya, ia segera berlalu ke dapur untuk membuat makan malam. Namun saat melihat pintu belakang terbuka, ia segera melihatnya dan ia sangat terkejut saat tanaman sayur-sayurnya sudah rusak semua. Siapa yang melakukan ini semua? Sera nampak terisak, hampir 2 minggu ia menunggu tanaman-tanaman tersebut tumbuh tapi dengan sekejap mata sudah rata dengan tanah. Apa kamu yang melakukan ini? Tanyanya kemudian saat melihat Martin keluar dari kamarnya, tidak mungkin binatang liar pasti pria itu yang melakukannya. Kenapa memangnya? Gara-gara tanamanmu itu Helena menjadi lelah. Sahut Martin tak berperasaan. Sera nampak menghapus air matanya, kemudian ia mendekati laki-laki itu. Aku tidak pernah menyuruhnya untuk mengurus tanaman itu. Ucapnya. Kamu pikir aku juga tidak lelah apa?
Setiap hari aku membereskan rumah ini, mencuci pakaian kalian, memasak untuk kalian dan di saat aku mempunyai sedikit saja hiburan dengan tanaman-tanamanku ini, kamu dengan tidak berperasaan menghancurkannya begitu saja. Imbuhnya lagi dengan emosi. Martin yang ingin membalas amarah Sarah, entah kenapa ia tiba-tiba tidak tega saat melihat wanita itu menangis. Akhirnya ia hanya bisa mendesak kasar, kemudian meninggalkan Sarah sendiri dan tak berapa lama kemudian Martin nampak keluar bersama Helena dengan membawa sebuah koper di tangannya. "Helena, kamu mau kemana?" tanya Sarah kemudian. "Maafkan aku Sir, aku akan kembali ke kota. Martin sudah mendapatkan donor yang cocok buatku," sahut Helena dengan mengulas senyumnya. "Benarkah? Aku ikut senang," sahut Sarah, meski ia tidak rela jika satu-satunya sahabatnya itu pergi. Setelah mereka saling berpelukan, Helena segera pergi meninggalkan rumah tersebut. 1 bulan kemudian. Sudah 1 bulan lebih sejak kepergiannya, Martin belum juga kembali. Mungkin saja pria itu sedang menemani Helena berobat, atau mungkin saat ini Helena sudah sembuh lalu mereka memutuskan untuk menetap di kota dan melupakan dirinya yang hanya seorang budak tidak penting. Memikirkan hal itu membuat semangat hidup Sarah menurun, wanita itu jarang sekali mengurus dirinya sekarang. Badannya yang kurus, kini semakin kurus. Hueyek. Pagi itu Sarah yang baru mengerjapkan matanya langsung berlari ke toilet saat merasakan mual. Sudah 1 minggu ini ia merasa kurang sehat dan selalu mual. "Sebenarnya ada apa denganku?" gumamnya saat mendudukkan dirinya di sofa ruang tamu, lalu matanya tak sengaja melihat kalender di atas meja. "Astaga, sudah 1 bulan lebih aku tidak datang bulan," ucapnya kemudian. "Apa jangan-jangan aku sedang hamil?" Imbuhnya, wajahnya langsung berbinar bahagia. Ia senang akhirnya tidak sendirian lagi di dunia ini, namun saat mengingat Martin senyumnya langsung menyurut. "Tidak, Martin tidak boleh tahu. Jika dia tahu, pasti akan melenyapkan anakku," ucapnya. "Aku harus segera pergi dari sini," lanjutnya lagi seraya bangkit dari duduknya. "Mama," panggil Elkan siang itu saat Dena sedang menyiapkan makan siang di rumahnya. "Ya sayang, katakan ada apa?" sahut Dena seraya menatap piring di atas meja. "Di kantor Papa ada tante Tantik yang suka lihat-lihat Papa," Ucap Elkan yang langsung membuat Dena menatapnya sembari tersenyum. "Masa sih, kan memang Papa tampan sama seperti Elkan," sahut Dena tanpa curiga, dari dulu suaminya memang jadi idola di kantornya. "Mama ndak malah?" tanya Elkan kemudian. "Mama percaya sama Papa sayang, kalau Papa hanya sayang sama Elkan dan Mama saja," sahut Dena memberi pengertian. Ia merasa semakin hari putranya itu semakin posesif padanya. Semenjak Dena hamil besar, Elkan lebih banyak bersama Edgar. Bocah kecil itu selalu bercerita selepas pulang dari kantor ayahnya dan siang ini karena sekolahnya sedang libur jadi seharian ia di rumah bersamanya. Akhir-akhir ini nama Anita kerap sekali disebut oleh sang putra. Dena yang ingin cuek akhirnya penasaran juga. "Memang Tante Anita cantik ya, nak?" tanya Dena kemudian. "Cantik, tapi diam-diam Cuka lihatin Papa lalu cenyum-cenyum sendiri tapi pas lihat Ekan langsung Ekan pototin aja," sahut Elkan yang langsung membuat Dena terkekeh. "Tidak boleh seperti itu sayang, itu nggak sopan. Elkan harus baik sama semua orang ya," ujar Dena menasihati. "Dialin aja, Ekan ndak mau punya mama dua seperti Dewa," sahut Elkan. Dewa adalah teman sekolahnya di playgroup yang ayahnya mempunyai 2 istri. Dena sampai geleng kepala melihat bagaimana kritisnya pikiran putranya sekarang. Sepertinya ia harus lebih berhati-hati lagi dalam berbicara di depan sang putra. "Oke baiklah, sekarang Elkan makan siang dulu ya dan setelah ini bagaimana kalau kita mengunjungi Papa di kantor?" ucap Dena. Tiba-tiba ia jadi penasaran dengan sosok wanita bernama Anita itu. "Ahiap Mama," sahut Elkan senang. Setelah itu dengan diantar oleh seorang sopir, Dena dan Elkan pergi ke kantor Edgar. Jam makan siang sudah lewat, jadi ia tak perlu membawakan suaminya itu makan siang karena laki-laki itu pasti sudah makan di luar atau memesan makanan. "Pak, bisa berhenti sebentar?" ucap Dena tiba-tiba saat melihat mobil suaminya terparkir di sebuah kafe tak jauh dari kantornya. "Ibu mau turun?" tanya sang sopir. "Nggak usah, kita di sini saja,"
Sahut Dena, ia nampak melihat sang suami yang sedang duduk di luar kafe bersama 3 orang rekannya dan salah satu di antara mereka adalah seorang perempuan yang sang putra bilang itu adalah Anita. Wanita itu masih muda, cantik dan sepertinya sangat supel dan pandai berbicara hingga membuat ketiga rekan laki-lakinya betah bersamanya. Apalagi kentara sekali Anita selalu menatap suaminya, sepertinya wanita itu memang benar-benar tertarik pada Edgar tapi Dena tidak bisa menuduh sembarangan, ia harus mempunyai bukti lebih. Hampir 15 menit Dena mengawasi mereka, bahkan Elkan kini sudah tertidur di mobilnya. Maafkan Mama ya nak sudah melibatkanmu, sebenarnya Mama tidak ingin peduli dan akan selalu mempercayai Papa tapi melihat itu Mama jadi merasa khawatir. Beberapa saat kemudian, Edgar dan rekan-rekannya nampak meninggalkan kafe tersebut. Edgar berlalu pergi bersama Juno dan Anita bersama satu rekannya di mobil berbeda. Mereka sepertinya tidak kembali ke kantornya dan Dena yang penasaran menyuruh sang sopir untuk mengikutinya. Rupanya mereka sedang menuju proyek yang sedang dibangun, sesampainya di sana mereka berempat segera turun dari kendaraannya masing-masing. Setelah menggunakan helm dan juga pakaian safety berupa rompi, mereka terlihat berkeliling memantau proyek tersebut. Sepanjang waktu Anita selalu berdekatan dengan suaminya bahkan wanita itu tak segan memberikan tisu pada Edgar saat laki-laki itu nampak berkeringat. Sangat perhatian. Gumam Dena seraya mengambil beberapa foto dan video seperti yang dia lakukan di kafe tadi. Kemudian ia nampak menghubungi seseorang melalui ponselnya. Halo Ambar, cepat cari tahu informasi tentang wanita yang kukirim barusan. Perintahnya kemudian. Baik, Bu. Sahut Ambar dari ujung telepon. Ambar adalah sekretarisnya Dena saat ia masih aktif di kantornya. Hanya saja sudah hampir 2 bulan ini ia tidak lagi bekerja karena berbagai alasan dari suaminya, lagi pula ia juga ingin beristirahat karena kelahiran bayinya tinggal menunggu hari. Setelah mengikuti suaminya hingga kembali ke kantornya, kini Dena kembali ke rumahnya. Ia akan membuat perencanaan matang untuk memperingatkan wanita yang sedang mencoba menggoda suaminya itu. Seperti biasa, tepat pukul 16.30 Edgar sudah sampai di rumahnya. Laki-laki itu terlihat sangat lelah, namun senyumnya langsung mengembang saat melihat sang istri menyambutnya di depan pintu. Lelah ya? Ucap Dena saat memberikan pelukan pada sang suami. Lumayan, hari ini mengunjungi proyek sampai sore. Sahut Edgar jujur dan itu membuat Dena nampak lega. Kenapa tidak menyuruh karyawanmu saja? Ucapnya kemudian. Bukannya aku tidak percaya sama mereka sayang, tapi dari dulu aku memang selalu memantau proyek-proyek yang sedang kukerjakan. Sahut Edgar sembari melepaskan kemejanya, kemudian ia berlalu ke kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi tertutup rapat, Dena langsung mengambil ponsel laki-laki itu yang tergeletak di atas nakas. Sejak menikah ini untuk pertama kalinya ia memegang ponsel suaminya. Ponsel tersebut nampak dikunci menggunakan password, seperti ponselnya juga. Karena memang setiap ponsel harus wajib menggunakan password agar kalau hilang data-data penting yang ada di sana tidak hilang apalagi sampai disalahgunakan oleh orang lain. Dena mencoba tanggal pernikahannya tapi gagal, kalau tanggal lahir suaminya itu sendiri pasti tidak mungkin pasti akan cepat ketahuan orang lain. Lalu ia mencoba dengan tanggal lahirnya dan langsung terbuka, Dena nampak tersenyum. Ternyata sang suami menggunakan tanggal lahirnya untuk password ponselnya. Pantas saja laki-laki itu selalu ingat hari ulang tahunnya yang dia sendiri sering lupa. Dena langsung mengecek pesan dan terlihatlah sebuah kontak bernama Anita Konsultan. Jadi dia seorang konsultan. Gumam Dena seraya membuka pesan tersebut lalu mulai membacanya. Mereka hanya nampak membicarakan tentang pekerjaan dan beberapa kali wanita itu juga terlihat mengajak Edgar untuk makan siang tapi sepertinya suaminya selalu menolaknya. Hanya itu dan tidak lebih, jadi kini Dena bisa membuat kesimpulan jika wanita bernama Anita itu sedang mencoba menggoda suaminya dengan memanfaatkan jabatannya sebagai seorang konsultan yang selalu berhubungan dengan pemilik perusahaan. Sepertinya kamu sedang ingin bermain-main denganku Nona? Jangan karena aku sedang hamil besar lalu kamu memanfaatkan itu untuk menggoda suamiku, salah besar. Gumam Dena seraya meletakkan kembali ponsel suaminya di atas nakas. Lalu tak berapa lama ponsel tersebut nampak bergetar karena sebuah notifikasi masuk, tanpa membukanya pun Dena bisa melihat isi pesan tersebut. Hari ini sangat melelahkan ya Pak, berendam air hangat sepertinya akan membuat badan Bapak merasa lebih baik.
Selamat malam Pak, semoga mimpi indah sampai bertemu besok. Dena nampak tersenyum sinis saat melihat pesan dari Anita, apalagi melihat emot di akhir pesan tersebut. Sayang, aku sangat lapar. Ucap Edgar setelah baru keluar dari kamar mandi yang langsung membuat Dena melebarkan matanya. Ini masih sore sayang, memang kamu tadi tidak makan siang? Pancing Dena. Aku tadi hanya makan sedikit di kafe, lalu pergi meninjau lokasi proyek. Sahut Edgar. Kau makan sedikit aja, memang kamu tadi makan sendirian? Pancing Dena lagi. Tidak juga, tadi ada Juno, kepala kontraktor dan Anita. Sahut Edgar seraya berganti pakaian yang sudah disiapkan oleh sang istri sebelumnya. Anita? Tanya Dena namun dengan reaksi biasa saja agar suaminya itu tidak curiga. Anita itu konsultan baru di kantor, sayang. Sahut Edgar mengalir begitu saja tanpa ada sesuatu yang membuatnya salah tingkah atau apapun, karena memang dirinya tak ada hubungan apapun dengan wanita itu selain pekerjaan dan Dena yang melihat itu nampak lega. Ayo ku temani makan. Ajak Dena kemudian dengan mengulas senyumnya. Setelah itu mereka segera berlalu keluar dari kamarnya. Sayang, setelah makan jenguk bocil ya. Ucap Edgar seraya menggandeng pinggang sang istri. Masih sore begini. Dena nampak melebarkan matanya. Memang kenapa, bukannya kita biasa melakukannya setiap waktu dan aku menginginkannya sekarang. Sahut Edgar dengan tatapan lekatnya. Baiklah. Sahut Dena dengan mengulas senyumnya yang langsung dihadiahi sang suami kecupan. Tak semudah itu kamu mau merebut milikku Anita, lihatlah apa yang akan kulakukan besok padamu.